Selamat malam, Pak. Selamat malam, sudah hadir di pertemuan 10. Oke, hari ini kita mau bermain karena saya ingin menunjukkan bahwa semester pasca UTS kita menyenangkan. Oke, kita mulai dari sini. Oke, kita ngomongin tree kemarin, ya. Kita ngomongin tree dan di tree itu kita, saya kemarin bilang bahwa banyak sekali hal yang bisa dikembangkan dari tree. Dan sekarang saya bawa permainan. Saya bawa permainan. Oke, di sini adalah permainan antara kanibal dan apa namanya nih, si pendeta gitu, atau bahasa nasional internasional adalah missionaries and cannibals gitu. Jadi di sini adalah gimana caranya. Nah, saya batasin dulu 2 orang supaya gampang ya. Saya punya cerita dulu. Saya punya cerita. Nanti saya harap kita semua bisa bermain. Siapa yang ingin mencoba bisa bermain gitu. Jadi di sisi kiri sebuah, atau saya main yang lain dulu ya. Saya mainin dulu deh. Coba saya main yang lain. Sebelum saya cerita sebelum jauh. Partner. Oke, kita main ini sekarang. Ini nanti akan kita bahas lewat tree setelah ini. Oke, kita punya permainan. Serem amat, woi. Suara suara saya mati dulu. Oke, jadi bisa dilihat nggak ada game di sini ya? Saya lihat ya. Mudah-mudahan saya dilihat. Oke, saya ingin kalian teman-teman juga ikut main di sini. Oke, caranya kayak gini. Saya ngasih aturan ya, gitu. Ada seorang petani di sini, ya. Petani ini bisa nyebrang di bolak-balik. Petani ini bisa nyebrang di bolak-balik nih. Dia bisa bawa perahu yang ngangkut satu benda dari sini, satu benda dari kiri ke kanan. Jadi saya pengen menyeberangkan ini ke situ, ke sebelah lagi satu. Oke. Kemudian ada aturannya. Ini cuma bisa naik satu. Itu peraturan pertama. Yang kedua, apabila ada kambing dan kubis, maka kambingnya akan makan kubis. Oke. Apabila ada serigala dan kambing, maka kambingnya akan dimakan. Oke. Terus aturan lainnya ini semua binatang bisa naik bisa turun. Jadi nggak sekali naik kemudian selesai naik kayak gitu. Ya, jadi bisa naik turun. Oke. Saya pengen pindahin semuanya ke kanan. Caranya gimana? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa bantu nggak? Ada yang mau main nggak? Ayo. Boleh on mic deh. Ayo. Ini mau permainan nggak mau ikutan, mau saya kasih tugas. Bikin Python. Ayo, ada yang mau main nggak? Mungkin dombanya yang naik duluan, Pak. Oke, ini yang bermain. Domba naik, terus turun. Balik lagi ya. Habis itu gimana? Habis itu ada yang pengen main? Ayo, setelah ini. Selanjutnya bagaimana? Yuk, main yuk. Gimana? Kubisnya naik, Pak. Goalnya. Goal naik. Terus turun. Ya, Pak. Terus manusianya tadi turun sebenarnya, Pak. enggak, Bukan manusia nggak kubis. bisa turun. Manusia cuma bisa ada yang kiri kanan aja nih. Manusia nggak bisa turun. Oh, ya, Pak. Habis itu gimana selanjutnya nih? Habis kubisnya turun gimana?
Ayo. Ayo. Oke, saya aja deh kalau gitu. Jadi setelah kubisnya turun, nanti kita bawa lagi kambingnya naik. Cus. Balik lagi. Ya kan? Kambing saya turunin. Nah, Serigalanya di bawah. serigala masuk. Serigala saya turunin. Balik. Kambingnya bawa. Kambingnya masuk ke situ. Turun. Nah, selesai. Minus. Panjang banget. Jadi, kayak gitu. Itu kan kita gampang ya, masih gamenya coba-coba ya. Kita Coba lanjut. yang kanibal, Pak. Jadi kita lanjut ke sini deh. Kalau ada yang berkesempatan bisa lihat, yuk kita coba main. Tapi kanibalnya makan si pendeta, Pak. Ya, betul. Jadi aturannya seperti ini. Saya punya tiga orang pendeta dan 3 orang kanibal di sini. Di mana pendetanya dan kanibal ini berencana masuk ke lagi satunya. Nah, terus nanti pendeta ini aturannya adalah ketika jumlah pendeta kurang dari jumlah kanibal, maka dia akan dimakan. Dapat ya? Gitu doang kok aturannya. Aturannya kayak gitu aja. Kalau misalkan pendetanya kurang dari kanibal, mati deh. Gitu. Iya. Tapi kalau sama, aman deh. Nah, oke. Yuk dong, main dong. Yuk kita gimana caranya bermain? Silakan. Menurut saya pertama yang pendeta sama kanibalnya jalan duluan, Pak. Oke. Terus? Habis itu pendetanya balik lagi. Oke. Terus? Habis itu sebentar. Ayo. Kanibal 2 naik. Gimana? Setuju? Coba yuk. Bisa, Pak. Terus? Bisa, Pak, bisa. Balik. Balik, Pak. Terus? Habis itu Dua pendeta pendeta jalan. Dua. 2 pendetanya jalan, Pak. Oke, lanjut. Asik nih. Ayo. Lagi dikit banget nih, udah bener nih. Sekali coba nih kelas nih, mantap nih. Pendeta jalan. Pendeta sama kanibalnya Pak balik. Ayo, ada pendeta aja, ada pendeta sama kanibal loh. Ayo. Ada dua nih. Pendeta kanibal atau pendeta aja? Kalau kurang, dimakan. Ini turun, ini kan satu ya. Pendeta Iya. 2 bisa juga Pak. Pendeta 2 kayak tadi kan balik lagi dia jumlahnya 3 lagi. Iya sih. Nah, Pendeta kanibal dah Pak paling gini. ini dah. Set. Nah, terus pendetanya 2 naik, Pak. Terus Kanibalnya 1 balik Kanibalnya lagi. naik. terus Kanibalnya 2 orang naik. yuk, balik 1 ya. Ya kanibalnya balik 1 Pak. Oke. Kenceng. Kalau kelas tadi agak rumit, jadi wah ya kayak gitu. Jadi kemungkinan besar manusia itu bisa mengerjakan kondisi ini dengan kenceng, dengan lancar karena kita punya pengalaman gitu, bisa melihatnya. Tapi apakah bisa diotomatisasi? Apakah bisa dijadikan suatu perhitungan yang dalam kondisi matematis? Itu bisa ya. Kita bisa gunakan dengan trik. Jadi kita punya di sini adalah bagan. Ini coba saya. Kok kecil banget ya? Kok edit setting? Nah, jadi saya punya data seperti ini. Jadi kita punya kondisi awal tadi. Kalau misalkan kita ngomongin masalah awalnya kan kita ada tiga. Jadi saya yang di kiri justru ini ya. Saya pendeta, kemudian kanibal, kemudian bot. Pendeta, kanibal, bot. Gitu. Jadi saya coba-coba deh.
Jadi kalau misalkan yang di kiri lebih besar pada kanan, udah pasti mati ya. Jadi ini saya bisa gunakan sebuah pohon keputusan seperti ini. Jadi misalkan yang memungkinkan ada 3 ini, kemudian hanya satu saja kemungkinannya balik lagi, jadi saya tidak teruskan. Ada banyak cara, yaitu ini masuk sini pasti 300 dan kemudian lanjut ketika kondisinya 010 di sini ada 2 cara, yaitu pendeta balik jadi 111 atau tadi 020 gitu. Jadi mungkin pendetanya sama kanibal di kiri atau dua-duanya kanibal di kiri, gitu. Bisa beres gitu. Oke. Jadi ini adalah sebuah pohon keputusan. Jadi adalah suatu penggunaan yang baik dan efektif ketika kita bisa menggunakan tree dengan baik dan benar. Biasanya harusnya permainan lama ya, karena harusnya ada banyak perdebatan. Tapi ternyata kayaknya kelas ini udah pinter-pinter, jadi sekali jalan udah beres nih. Apa nih saya jelasin gitu. Jadi ini adalah kondisi tree yang kita biasa sebut dengan Bradford search. Jadi kita akan menjabarkan seluruh kemungkinan yang mungkin dari sebuah ini level. Jadi kita semuanya nih satu level. Kita udah belajar kemarin level. Tapi ini tree-nya samping, biasanya kan kita anggap turun lah. Ini root-nya di 331 kondisi awal. Kita pengen mencari leaf yang 000. Kita pengen cari leaf yang 000 gitu. Jadi saya mulai buat nih dari 230, 320, 130, 310, 220. Jadi seperti itu. Ya habis itu. Ternyata yang nggak bisa dilakukan 130, 230 gitu. Ketika dia balik 311, kita akan selesaikan, kita akan off kan gitu. Jadi ini bisa balik sini ya off. Ini balik ke sini kembali ke root off. Ketika root lagi yang ini 331 off. Jadi ada 2 pilihan, 321. Jadi ini hasil yang sama. Nyambung ke sini. 220 apakah sama dengan tree sebelumnya? Iya, di level ini dia sama. 310 ini dia sama. Jadi 300. Jadi seperti itu. Ini akan terus dicari setiap levelnya. Hasilnya seperti ini. Jadi mungkin efektif, mungkin tidak efektif. Jadi mungkin ada perbedaannya ketika yang ditemukannya itu dalam kondisi paling bawah di pojok kiri, ya paling bawah di pojok kiri, itu akan jelek sekali ketika menggunakan Bradford search. Tapi lebih enak dia menggunakan deep search gitu. Jadi kalau misalnya nih saya punya sebuah node di sini. Kemudian saya ada node di sini, ada node di sini. Ada node di sini. Kalau kita ngomongin deep search itu dia akan ke sini. Habis anggaplah saya punya node lagi di sini. Saya punya node di sini, saya punya node di sini, saya punya node di sini. Terus ini harusnya ke sini, ada anak-anaknya seperti ini misalkan. Ya. Saya pengen nyari yang ini. Saya pengen nyari ini dari startnya dari sini, gitu. Cara nyarinya kalau misalkan saya deep search akan jalan ke sini, kemudian jalan ke sini, dan jalan sini, gitu. Ada 4 kali aja kan. Jadi gampang. Tapi kalau misalkan saya nyarinya pakai Bradford search, saya nyari ke sini, balik lagi, nyari ke sini nggak ada, balik lagi, ke sini nggak ada, balik lagi, sini nggak ada, baru balik lagi sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kali. 1, 2, 3, 4, 1, 2, ini 3 nih. Jadi 5, ini 3 link, ini 5 link gitu. Ya. Jadi kayak gitu. Tapi misalkan nih kalau justru ada kondisi seperti ini nih. Ada kondisi seperti ini. Gitu. Terus saya pengen dari sebentar. Terus saya ada anaknya kayak gini nih. Ya kan? Namanya jelek banget nih, apa-apa lah. Terus saya startnya dari sini, yang saya ingin cari ke sini akan sulit.
Kenapa? Karena saya harus jalan pertama 1, kalau deep first search ya, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Tapi kalau di breadth first search 1, 2, 3. Gitu. Jadi ada kondisi optimal, ada kondisi yang tidak optimal. Nanti seperti itu penggunaan tree yang deep first search sama breadth first search. Dan nanti di searching kita akan belajar lagi mengenai searching yang seperti ini. Oke. Ketika nanti kalian ngomongin TA, jauh ya. Nanti apa sih yang terjadi dengan tree? Nanti ada juga di data mining yang akan mendapatkan sebuah keputusan gitu misalkan. Lebih ngerti Kak Ucok struktur data nih. Apa nih? Jadi anggap gini deh. Nanti bayangan kayak gini. Ternyata tree itu juga bisa nyampe ke TA gitu. Jauh banget ya gitu. Kalau masih semester 2, tapi nanti gini deh. Jadi kalau misalnya saya ngomongin kalau hari ini adalah cuacanya cerah, kemudian tidak ada hujan gitu. Jadi kemungkinan besar kita akan main tenis. Jadi kayak gitu. Main tenis yang begitu. Bukan di komputer. Jadi kemungkinan nanti perkembangan tree seperti ini. Oke. Juga ada juga perkembangan tree itu untuk sistem pakar. Sistem pakar misalnya yang gampang, yang kelihatan. Ini kelihatan. Credo semuanya. Yang ini dah. Gitu. Misalnya kita biasanya ada produk yang namanya sistem pakar. Jadi nanti di sistem pakar itu adalah gimana cara kita memanfaatkan tree untuk memberikan suatu aturan pada pengetahuan tree. Terus nanti kita buat tree itu jadi suatu aturan dalam pengambilan keputusan. Nah, misalnya dalam sebuah tree itu nanti kita pengen jadi dalam misalkan di struktur ini di sistem pakar itu kita mengambil kemampuan seorang pakar untuk kita implementasikan ilmunya dari sebuah sistem. Jadi ini adalah kondisi interaktif itu. Jadi untuk mendapatkan keputusan kita ada kondisi yang interaktif. Jadi misalkan saya pengen tahu kondisi saya kok seperti ini ya, saya kok merasa sakit di dada saya ya gitu. Jadi di sistem itu saya akan nanya gitu, apakah ada nyeri setelah olahraga? Gitu. Saya bilang, oh iya saya bisa olahraga, saya nyeri. Terus ditanya lagi, ritme jantungnya kayak gimana? Gitu. Oh tinggi banget nih gitu. Jadi saya tanya jenis kelaminnya, kamu cewek apa cowok? Gitu. Oh saya ini cowok. Gitu. Ada penurunan ini enggak tekanan darah enggak? Oh nggak ada sih gitu. Oh iya, apakah tekanan darahnya itu ketika istirahat? Gitu. Oh turun darah saya tuh. Oh ya udah, berarti ada sakit. Gitu. Jadi ada sebuah kondisi interaktif. Jadi kondisi pengambilan keputusan ada banyak banget. Dan salah satunya adalah sistem pakar ataupun sistem pendukung keputusan ataupun juga di data mining. Jadi perkembangan untuk nanti kalian belajar tree jauh seperti itu. Jadi tree ini juga bisa nyampe ke TA juga ya, jauh juga gitu. Jadi biasanya kalau ngomongin di awal struktur data itu kemungkinan besar jarang sih kita ngomongin TA karena kita belajarnya soal struct, node, habis itu ngomongin soal list, queue. Itu mungkin nggak nyampe di situ, nggak nyampe di TA. Tapi ketika kita sudah mulai ke masalah tree, ini adalah bagian dari struktur data yang memang benar-benar kalian bisa buat suatu produk. Karena orientasi saya dikit-dikit TA pasti gitu. Karena itu adalah salah satu-satunya cara untuk kalian lulus dari sini. Jadi saya tuh agak concern gitu ngomongin TA. Terus minggu depan kita akan mulai belajar soal searching apa? Searching seharusnya. Jadi kita akan mulai belajar soal bagaimana cara kita mencari sebuah data dalam sebuah urutan, baik itu dalam antrean ataupun seperti apa. Oke, tree seperti ini.
game bisa ditrikan, bisa. Hasil seperti ini bisa ditrikan. Gitu. Jadi apakah game yang sederhana seperti ini bisa dijadikan AI? Bisa. Terus game-game yang kayak sekarang tuh AI-nya berasal dari apa? Berasal juga dari kondisi yang seperti ini. Gitu. Misalnya kalau musuhnya sekarat, serang gitu misalkan. Kalau musuhnya di sini, pindah ke sini kayak gitu. Jadi AI ini bisa yang biasa aja, bisa yang optimal banget gitu. Biasanya yang dulu dikembangkan kuat itu adalah di AI di game catur gitu ya. Jadi itu udah dari awal banget sudah ada. Catur itu udah kuat banget zaman dulu. Jadi ngelawan komputer ya anggapannya ya susah banget gitu. Tapi ketika melawan komputer itu mulai di kondisi entertainment, dia mulai kena difficulty. Jadi kena level kesulitannya mulai dikasih level gitu. Levelnya dari easy, medium, hard, extreme, gitu, kayak gitu-gitu kan. Mulai AI-nya kayak gimana. Kalau misalkan kalian main apa tuh, main Skyrim gitu, musuhnya masih di easy gitu, kadang-kadang dia ngehit nggak kena, goblok lah, nggak bisa menghindar. Itu kalau udah ekstrim, woy, serem gitu. Jadinya itu dia fungsi tree-nya seperti ini, dia punya pola pikir seperti apa. Kalau misalkan kalian pernah berpikir, kok AI bisa pinter gitu ya? Gitu. Siapa yang ngajarin ya? Ada program seperti ini dan ini dibundling sama game. Game itu bisa dapat AI yang sudah seperti itu kan memang karena API. API-nya kenapa? Berasal dari sebuah kumpulan perintah dan kumpulan data. Kumpulan datanya seperti apa? Berawal dari kondisi tree seperti ini. Jika ini maka ini, jika ini maka seperti ini. Berawal dari sesimpel itu. Jadi erat kaitannya antara game yang kalian nikmati sekarang dengan AI seperti itu, ya. Kalau gampangnya sekarang adu AI ya adu mekanik gitu, kayak di Mobile Legends ya adu mekanik dah ini gitu. Pinter-pinteran AI A sama AI B gitu. Jadi seperti itu. Untuk tree, pengembangan tree masih sangat banyak, masih sangat berkembang, terutama di daerah data science dan artificial intelligence. Jadi kenanya seperti ini. Waduh, apalagi artificial intelligence nanti kalian ketemu di semester 6. Gitu. Jadi ini adalah yang mengawali kondisi seperti itu. Ini adalah sesuatu yang menyenangkan kok. Kalau misalkan kita bisa enjoy dalam sebuah permainan. Ya, walaupun permainannya nggak HD amat, tapi ini juga bisa. Ternyata game itu bisa mikir ya gitu. Tapi bagi teman-teman yang gamers itu jangan sampai kehilangan sisi menyenangkan sebuah game karena apa? Ketika kita sudah tahu kondisi ini ada dalam sebuah game, biasanya kita sudah mulai berpikir dari segi statistik gitu. Misalkan main game kalau nggak damage-nya sekian, saya nggak suka gitu. Udah tidak berorientasi fun lagi, tapi berorientasi untuk menang, berorientasi untuk achievement. Misalkan saya pingin ini bisa saya selesaikan cepat, cus. Gitu. Jadi ini sudah sangat kompetitif sekali jadinya gitu. Bukan seperti yang bisa dinikmati lagi. Saya dulu pernah main Harvest Moon gitu sampai saya harus belajar di statistik, ini jual apa, kapan, di mana, berapa bisnya, dan seperti apa. Itu benar-benar mind blowing banget. Jadi statistiknya jadi agak sulit menikmati sebuah game lagi kayak gitu ya. Jadi hasil sebuah AI yang sederhana seperti ini akan bisa sangat diimplementasikan pada game-game sampai Unreal Engine zaman sekarang. Ya berawal dari kondisi tree seperti ini, ada AI gitu, ada kondisi perjalanan NPC yang muter-muter di situ aja gitu. Sekarang NPC-nya udah bisa kemana-mana, kita bisa main open world. Berawal dari tree yang sesimpel ini kayak gitu. Oke, itu menariknya tree. Itu tree juga bisa kalian bawa juga ke ranah sampai akhir, sampai ke TA juga bisa kalian bawa. Jadi lumayan menyenangkan, lumayan bisa kalian pakai juga untuk di sini, untuk di TA itu. Seperti itu saja, ya. Nanti juga bisa kalian pelajari lagi banyak sekali game-game yang modelnya menyangkut logika seperti ini. Biasanya ini dimainkan untuk anak-anak, jadi mereka mengasah pola pikir, gitu. Dijelaskan seperti ini, kalau ini seperti ini, kayak gini, gitu. Jadi ini gampangnya adalah nested if dan else-nya banyak banget, gitu, ya. Jadi seperti itu untuk pertemuannya. Itu tree. Maunya saya bermain banyak, tapi ternyata sudah pinter semua, jadi sudah ketahuan banget gamenya.
Kalian udah pintar-pintar. Itu aja. Ada yang ingin tanyakan soal pertemuan kali ini? Untuk Tri? Sama Tri yang kemarin. Jadi, mudah-mudahan sudah mewakili, jadi mudah-mudahan Trinya bisa cukup menyenangkan. Harapan saya menyenangkan, karena ini adalah cikal bakal sebuah permainan, bisa sebuah data science, jadi sebuah dasar yang benar-benar saya ngerasa dasar yang berguna sih, dibandingkan dasar-dasar yang kemarin. Itu cukup, yang ini cukup implementatif, cukup produktif gitu. Jadi ada bendanya nanti yang kalian bisa dapat gitu. Oke, seperti itu untuk Tri. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Nggak ada, Pak. Ya. Oke. Yang lain sepertinya kalau ada nanti mungkin bisa dilanjutin kita di grup chat ya, seperti biasa. Oke, terima kasih sudah hadir secara online. Mudah-mudahan bisa dapat juga pelajarannya dari sini. Kalian udah pinter ternyata. Jadi gamenya bentar banget, udah ketebak banget akhirnya kayak gimana. Terima kasih sudah berkolaborasi di gamenya. Pelajarin juga game-game yang lain, nggak apa-apa, menyenangkan kok main game. Banyak orang dapat duit dari game. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih sudah datang, terima kasih sudah bergabung. Itu saja. Saya persilakan untuk live. Selamat malam. Terima kasih. Dadah. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Yuk, Terima kasih, silakan. Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kalau minggu dulu lah. Wait. Harvest Moon aja, Pak. Saya masih ada PSX-nya loh di HP saya. Udah lama nggak main. Weh. Seru tuh, Pak. Ngetasin telur, Pak. Pakai game sak. Oh, enggak, saya anti game sak. Saya kapitalis. Nanam, nambang. Ya seperti itulah game, bisa diterikan, bisa. Saya pakai statistik akhirnya mainnya. Jadi zaman saya dulu, ya udahlah, saya suka nanam macam-macam random. Ya sudah kenal statistik. Saya harus nanam turnip sekian kali, ini dapatnya 5 hari, profitnya sekian. Tidak menyenangkan lagi. Emang gitu, Pak. Semakin gede game tuh terasa membosankan, Pak. Betul sih. Ada titik jenuh ya gitu. Iya, Pak. Ya, seperti itu. Andai saja kehidupan nyata bisa gitu, Pak. Ngipi. Sulit, Bray. Ya, seperti itulah. Oke, terima kasih sudah hadir ya. Saya izin untuk live juga ya. Ya, Terima Pak. kasih. Terima kasih, Pak. Ayo, terima kasih.